Kula nggih santri sami mawon. Insya Allah kalau kita mengikuti apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi program para ulama-ulama kita, hidup kita akan berkah di dini waktunya terlahir. Allahumma amin. Terima kasih. Acara yang ke-7 yaitu yang kita tunggu-tunggu, acara yakni Maujidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Saiful Anam Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin Desa Yosowinangun BK 11 dan selaku Direktur Utama NUKER Kabupaten Oku Timur, saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng panjenenganipun Simbah Kiai Haji Samsuddin saha Ibu Nyai minangka pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qalbi Desa Kota Tanah. Ingkang mulya dumateng panjenenganipun Ustadz Ma'ruf minangka pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Kota Tanah saha jajaranipun, dumateng para pengurus muslimat ranting muslimat Nahdlatul Ulama Desa Kota Tanah saha jamaahipun ingkang tansah kula mulyaken, dumateng para santriwan santriwati hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini dengan rahmatnya, maunahnya, serta hidayahnya yang sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kegiatan pengajian rutinan kliwonan tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat salamnya Allah mudah-mudahan tetap limpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan min yaumi hadza ila yaumil qiyamah kita selalu mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami aturkan beri-beri terima kasih kepada Muqassimul Awqat dan jasa kepanitiaan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bersama-sama thalabul ilmi di tempat ini. Saderengipun dalem matur
Kula asalipun saking desa Yosowinangun. Kebetulan gadah amanah pondok pesantren naminipun Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin, berdiri tahun 77. Berdiri tahun 77, dalam lahiripun tahun 78. Mila nyuwun tambahipun pangestu, mugi-mugi anginipun dalam sarencang pengasuh pondok pesantren paringono istiqomah ngemban amanah sing rasane abot, lebih abot nyangga pondok daripada nyangga gunung. Nek gunung saged di teteli dol watune, nek pondok abot. Mila kula kali Mbah Samsudin termasuk satu jajaran kepengurusan Porpes Aku Timur yang mengkoordinir seluruh pondok pesantren di wilayah Aku Timur, kurang lebih ada 112 pesantren yang terdaftar di lembaga kami. Kemudian kebetulan saya juga sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aku Timur, ngerangkep bendera, ngerangkep ketua Lajisnu. Wow, sebagai direktur ini ya orang pas ini, sehingga pas ketua Lajisnu yang merupakan lembaga pengelola daripada zakat, infak dan sedekahnya jenengan sami. Kalau direktur itu kata lain dari pengkonsep daripada perjalanan NU Care. Jadi itu kalau kita ngomong Lajisnu berarti tambahin ketua. Kalau direktur berarti awal sampai akhir pesantren Lajisnu itu dikemas dalam NU Care, NU Peduli, yang di situ mengedepankan standar operasional prosedur. Kebetulan kalau double ketua ya udah direktur. Biasanya nenek film tak paringgi sini. Kalau mau kalau Yusan Ma'ruf jarang siapa sama Ma'ruf nih. Pun amanah ini sumonggo. Bareng-bareng kita berdoa mudah-mudahan perjalanan Nahdlatul Ulama di wilayah Kabupaten Aku Timur, khususnya Desa Takotatana, paringono lancar tanpa wonten halangan tunggaling punapa. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat ingkang minulya, saniki bulan apa Bu? Saban apa Rajab niki? Saban tanggal pinten? Ora apa tanggal nih? Tanggal tuwa. Masya Allah. Niki bulan Saban wis akhir to nggih? Wis akhir meh bulan puasa. Kira-kira jenengan ajeng nampi bulan puasa niku wis siap napa dereng? Tenane. Pun siap jenengan. Imongko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan, beliau selalu menyiapkan diri supaya nopo di bulan Ramadan niku amal ibadahnya lebih tenang. Jenengan kira-kira wis napa dereng niki? Nek kula dereng kula. Saya belum. Nggih.
tapi berusaha untuk arah ke sana. Bagaimana caranya? Di bulan Ramadan nanti ibadah kita lebih tenang, lebih serius, lebih khusyuk, yang sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi niku awit bulan Saban niku wis puasa. Puasa. Mriki saya bacakan ya Mbak Yai nggih. Nek kon biasa nang ngasih tanggrone yang ngadep kitab bisa ning ngrone. Orang biasa ngaten iki kita marep kon iki. Saya bukan ahli ceramah, kalau beliau itu Pak Samsudin ahli ceramah beliau. Nek kalau buat mesti gini kalau tak gawa kitab yang kita tak fotokopi nih. Ngan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam ara katasumu bi syahrin minas syuhur matasumu misabana. Tang mriki diceritakan dari Usamah bin Zaid. Beliau Usamah berkata matur maring Kanjeng Nabi, ya Rasulullah lam ara katasumu misahrin minasyuhuri matasumu misabana. Saya tidak pernah engkau berpuasa dari beberapa bulan, dari beberapa bulan yang selama itu engkau tidak pernah puasa daripada bulan Saban. Di bulan Saban belum berpuasa. Karena apa Kanjeng Nabi? Imoko di bulan-bulan kemarin gak puasa, kenapa ketemu bulan Saban ini puasa? Kenapa? Beliau menjawab, qala dzalika syahrun yakfulun nasu nganhu. Bulan Saban itu yang kebanyakan manusia lupa. Mau fokus iki meh Saban apa meh Ramadan. Siap ke saniki mulai ngumpulke duit, mungkin ngetuku buah-buahan, ngetuku es, ngetuku napa paling kolang-kaling gitu. Yang kebanyakan manusia lali, lupa. Yang mana baina Rajab wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal illa rabbil alamin. Lupa kalau di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan amal-amal kita diangkat oleh Allah. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal illa rabbil alamin. Itu bulan yang mana di bulan itu seluruh beberapa amal kita diangkat oleh Allah menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fauhibbu ayurfa'a amali wa ana shaimun. Maka saya senang ketika amal saya diangkat oleh Allah, yang mana saya dalam keadaan berpuasa. Kanjeng Nabi sing pun maksum nggih di bulan Saban puasa. Ya wadiwi. Kita nggih kula njenengan sami kira-kira kalih Kanjeng Nabi cara tingkatane adon apa deket niku? Tebing nggih antara langit dan bumi. Beliau mencontohkan bagaimana pentingnya berpuasa di bulan Sa'ban untuk menghadapi bulan Ramadan, yang sehingga para ulama memberikan gambaran, memberikan contoh ora ketang poso sadina nang bulan Saban itu sangat dianjurkan oleh para ulama melalui referensi yang lain. Ini bila mau kalau pesanan jenengan kira-kira jenengan wis nate poso napa dereng saben menika. Pun poso napa dereng Bu? Dereng. Niki mumpun dereng telas yo nek wektu poso. Ora ketang sadi. Para hadirin hadirat ingkang minulya.
Bila saya ngarang menikah, monggo kita sareng-sareng menata diri kita, mengintrospeksi diri kita untuk menatap masa depan yang lebih ceria lagi, masa depan yang lebih baik lagi, baik menurut agama dan baik menurut masyarakat. Notone angel mila wau sederek santri kecil tadi sudah memberikan contoh bahwa generasi kita, generasi yang sekarang sudah mulai krisis kepercayaan, krisis iman, krisis akhlak, krisis ilmu. Gimana? Diakui tidak diakui, generasi kita sedang mengalami krisis moneter, yaitu ilmu wis rada padha angel kendhong ngaji, gimana? Akhlak ya apa meneh kalah kalih HP, gimana? Wau jenengan ningali santri kecil tadi dai, jenengan seneng napa senep? Hah? Seneng apa senep jenengan? Seneng ya? Kepengin gadah putri ngoten niku. Nek kepengin kira-kira wis napa der jenengan lakoni? Yang mana untuk menciptakan generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang berilmu, generasi yang mempunyai masa depan yang cerah menurut agama dan masyarakat, mestinya generasi kita harus dikenalkan dengan ilmu-ilmu agama. Tamriki wonten Ustaz Ma'ruf, enten Mbah Samsudin. Lebih ado meling ya wonten Karangmelati, gitu. Ada pondok pesantren dan sebagainya. Atronom malih enten teng Tulung Sari. Berada tengah-tengah malih ono nang BK 11. Oh grimili monggo kata. Di Ogo Timur ada 112 pesantren. Tinggal milih. Kapan malih nek ora anake dhewe niki, putune awake dhewe niki di pondok pesantren kan. Aja nunggu geleme bocah. Nek nunggu geleme bocah ora bakal gelem. Napa malih wis tamat SD, tamat MI nyekel HP. Wis rada angel omongan iki mboten. Wah kuwi nanggung sikit cilik nunggu tamat SMP temen-temen meleh. SMP wis nyewon motor, HP ini derek. Pergaulan derek. Nah nih, bila monggo dengan adanya penampilan tadi itu memberi gambaran bahwa pentingnya anak-anak kita dibekali dengan pengetahuan ilmu agama. Ya niku tugas saya Porbaye niki khususnya di desa kota Tanah. Kemudian ketika anak-anak kita sudah mengetahui ilmu agama, sudah dibekali ilmu-ilmu agama, di desa kita ini perlu yang namanya generasi. Mohon maaf Ustadz Ma'ruf, Mbah Samsudin 10 tahun ke depan kita nggak tahu gimana pun sepuh sinten malih ora ana wedene ngaten niku sing umpamane bakal ilmu agama. Bila gini wau sumangga wau dikatakan oleh anak kita jelas. Saya tambahkan lagi, as-sholatu imaduddin, gitu. Faman aqoma faqad hadamaddin. Faqad aqomaddin. Faman hadama faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama.
sing sapa wonge orang lakoni sholat berarti merobohkan agama. Saniki monggo introspeksi diri. Saya mendengar di desa-desa yang di situ banyak karetnya, sanjange jam 3 wengi wis padha mangkat kebon. Iya apa ora kaya ora ngerti. Ngoten penting ya. Saya itu jere ini tak perlu beneran atas benih. Katanya di desa teman-teman saya ada karetnya jam 3 wengi do mangkat nang kebon. Mbok bali ora ngerti kula. Silakan berangkat kebon. Sing penting salat aja tinggalkan. Oke, silakan berangkat ke sawah, penting salatnya jangan tinggalkan. Kudune kudu izin dengan adanya anak kita memberikan itu hasanah yang baik. Kok sampai awak dhewe ora gelem nglakoni piye kira? Kudune izin. Jadi monggo niku. Ini PR kita semuanya. Silakan bekerja, silakan aktivitas, yang penting sholat jangan sampai tinggalkan. Mila di sini akan saya sedikit ungkapkan tentang berdirinya dunia, tegaknya dunia iku disangga ana 4 perkara. Sering saya katakan bingilmil ulama gitu, bingadril umaro, bisa khawatil agniya, wadungail fukoro. Ini salah mohon benarkan. Oke. Dengan adanya program-program yang kita lakukan di desa kota tanah melalui celengan infak NU. Niki pengen dengan ngetos saya kupas dulu. Celengan infak. Ini contohnya contoh aja nih. Satu celengan niki mempunyai beberapa makna. Berdirinya dunia bisa diangkat dengan satu kotak ini. Kenapa? Mari kita kupas ya. Lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama ataupun lembaga-lembaga yang lain niku kira-kira sing gawe bocah-bocah apa ulama? Sing damel sinten lembaga niku? Para alim ulama. Sing damel niku para alim ulama yang mestinya tidak sembarang damel, yang mestinya tidak sembarang membuat lembaga-lembaga tersebut. Beliau telah melalui beberapa kajian-kajian yang sehingga terbentuklah lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama. Kok kenapa perlu adanya selang infak ngenten iki? Nek wong nang Indonesia niki atau wong Jawa atau wong Gabah sing penting wong Indonesia mriki mriki niku angel nek berinfak nek ora dipaksa. Nek wong ora dipaksa kon infak paling wangel. Tapi maksudnya niki dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Dengan cara apa? Mestinya para relawan, para pengurus ranting, pengurus muslimat menyampaikan nek bar tumbas lombok, bar tumbas jajanan enek 500 perak cemplungo 500
perak. Ono turan 1000 jamplungke 1000 rupiah. Dengan cara itu alhamdulillah di Oku Timur sudah mulai berjalan, walaupun toh mayoritas masih pasang surut, ora kono ora kene sami mau. Paham nggih? Nek duwe cilik lebokne, syukur duwite gedhe. Nek jenengan tumbas lemari turai 100.000 berarti lebokne 100.000. Kan ngoten ta nggih? Saya duwe turan. Turan 50 ya 50 lebokne. Dengan cara itu, dengan cara memaksa secara halus, alhamdulillah program ini bisa berjalan, termasuk desa kota tanah. Alhamdulillah. Kenapa kita wajib mengikuti apa yang menjadi perintahnya para ulama-ulama tersebut? Teng mriki dikatakan aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Orang yang paling dekat dengan sifat kenabian, orang yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ahlil ilmu. Siapa ahlil ilmu? Itu para ulama-ulama kita, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kula nggih santri, jenengan nggih santri, ya kudu manut karo kiyaine, kudu manut karo ulama nggih. Kula nggih santri sami mawon. Insyaallah kalau kita mengikuti apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi program para ulama-ulama kita, hidup kita akan berkah di dini waktunya terakhir. Allahumma amin. Kemudian amma ahlul ilmi fadalun nas ngalama ja'at bi ar-rusulu. Adapun ahlul ilmi adalah orang yang menunjukkan kepada manusia apa yang disampaikan oleh para rasul-rasulnya. Kita semuanya bisa mengaji kitab Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan umriti, jurumiyah dan sebagainya. Iku mergone nopo, mergone ilmu itu dari para ulama-ulama. Kita bisa ngaji Al-Quran mergo ono kiai sing marai, nggih mboten. Kita bisa menghafalkan Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Umri dan sebagainya mergo ono kiai sing marai, sing nuduhni. Nah, kira-kira bagaimana kita sebagai santri, sebagai umat, sebagai masyarakat, sebagai jamaah untuk memuliakan ulama-ulama kita? Jelas ya, tanpa ulama maka desa kita ini akan menjadi desa yang serem ya, desa yang tidak mengenal agama. Pun ini saya semua ya. Kenapa pentingnya kita mengikuti daripada apa yang menjadi program-programnya para ulama. Kemudian yang nomor 2, bingadlil umara, dengan ngadilnya pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita siapa? Di desa kota tanah adalah Bapak Kepala Desa. Program NU Keladisnu tanpa didukung oleh Bapak Kepala Desa mboten bakal mlaku. Gimana?
boten bakal melampah. Pak RT ora bakal nglakoni nek ora ana perintah atau izin dari Bapak Kepala Desa. Ini penting antara ulama dan umara bersatu mewujudkan program-program tersebut. Ya, sehingga mereka dikatakan alal mar'il muslim fima ahabba wa kariya malam yu'mar bi maksiatin fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Selagi temriki bukan perintah-perintah yang maksiat, bukan perintah-perintah yang melanggar tatanan agama, maka wajib kita taati. Siapapun pemerintahnya, apapun agamanya, selagi itu mendukung program secara kemaslahatan umat, itu harus kita taati. Selagi mboten melanggar. Pun bingat lil umaro, ini penting. Tanpa izin pemerintah, program ini boten bakal melampah, yang sehingga di SOP itu sudah disampaikan, ditulis, harus diketahui oleh Bapak Kepala SK-nya, SK relawannya itu ada tanda tangan Bapak Kepala Desa. Itu mewajibkan. Oke. Yang ketiga, bisa ghawatil agniya lumone wong sugih. Jangan jenengan niku termasuk wong sugih apa melarat. Bu, jenengan sugih apa melarat? Sugih nggih? Bisa ghawatil agniya, tapi wong sugih sing lumo, wong sugih sing dermawan. Jenengan nek sugih, celengan infak itu 1 bulan berapa isinya? Rahasia ya? Orang ngomong bahasa itu kira-kira berapa? Ada nyampe 50.000 lebih ya. Terus yuk Pak Pak RT, satu desa ada berapa hasilnya infaknya itu? 5 juta. Dari berapa kaleng? Berapa? 300 ya. Didamel 300 saja lah ya, jangan banyak. Berarti piro gitu? Rata-rata berarti 1 kaleng itu 15.000 ya. Berarti ku sugih apa melarat ya? Sugih ngipun sing mati ikhlas nggih. Kata ikhlas sithik ikhlas. Mboten. Saya nggak masalah seberapa jumlahnya. Tamriki yang saya katakan bisa ghawatil agniya, tanpa dukungan jenengan sami, jenengan boten pun ngisini celengan infak, program niki boten saged melampah. Alhamdulillah maupun ada 25 penerima manfaat pada hari ini kita kasih. Mudah-mudahan di tahun atau minggu depan atau bulan depan sing selawe dadi 50. Allahumma nggih, sing barene selawe dadi 50 wong sing kei. Allahumma amin. Kenapa ini saya sampaikan? Ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
as-saghiyu qaribum minallah. Wong sing lumo, wong sing dermawan deket dengan Allah. Qaribum minan nas, dan dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dan dekat dengan surga. Ba'idun nganin nar, jauh dari api neraka. As-saghiyu qaribum minallah, dekat dengan Allah. Yang mana perintah Allah sudah jelas, awak dewe kon podo menginfakkan harta kita bisiri wal alaniyah, dalam keadaan apapun kon podo infak. Berarti nek awak dalam infak berarti dekat dengan Allah. Kemudian dekat dengan manusia. Wong sing senang infak akan selalu disenangi oleh manusia, disenangi tangganya, disenangi orang lain dan sebagainya. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Insya Allah dengan adanya infak yang kita dermakan pada hari ini, pada minggu kemarin, insya Allah akan menjadikan kita masuk surga. Allahumma jauh dari api neraka. Kemudian wal bahilu ba'idun minallah, wong sing bahil adoh maring saking Gusti Allah. Jenengan mau saya katakan lagi, pengen sagriyun apa bahilun, milih pundi jenengan? Jenengan kan pengen milih sing sagriyun apa bahilun? Sahih, wong sing dermawan. Saya ingin sedikit mengupas. Ya mungkin tugas saya Mbak Ma'ruf kali Mbak Samsudin mungkin ini. Coba kita hitung harta kita berapa. Harta kita coba dihitung. Jenengan gak ada kebun karet sekitar hektar. Sudahkah hasil karet itu kita zakati? Pun nomor dereng pas fitrah toh. Sudahkah kita hitung pendapatan kebun kita? Penuh dereng Bu? Penuh dereng, sampun. Maksudnya ketika jenengan hitung pendapatan per minggu per bulan, kira-kira wis dijakatin napa dereng? Lha kok ora sempat iki? Nah ini penting loh, ini penting. Jadi pemahaman apa namanya infak itu jangan sekedar gada duit sewu dilebokke celengan infak, tapi ada yang lebih penting lagi, zakat. Dan itu tugas saya bayar begini kita memiliki. Hitunglah pendapatan engkau, hitunglah pendapatan daripada kebun kamu semuanya. Ketika satu timbangan dapat 1 juta, mbok sisihkan seselawai. Para kroso, gimana? Ojo nunggu kata. Nek mungkin jangan nunggu kata apa namanya timbangan nunggu kuota duite lali nek zakat. Hitunglah itu, monggo bareng-bareng. Mensupai nama berkah kebune tambah berkah rezekine. Nah ini paham ya? Hitunglah pendapatan kita berapa per minggu atau per bulan. Nah nung setahun kaduan mungkin lali meneh mungkin. Ini penting. Di samping program kita berjalan, program yang lebih wajib, yang lebih penting ada zakat pun bisa
berjalan. Nek zakate mlampah ora mung 5 juta per bulan, bisa puluhan juta yang dikelola oleh Lajisnu Desa Kota Tanah. Kira-kira saged napa mboten? Kita berusaha untuk arah ke sana. Dan bagi tugas saya Pak Imaruf dibantu orang yang lain, doa beliau Pak Yai, berusaha bagaimana caranya ke depan zakat warga kita bisa terakomodir oleh Lajis, sehingga tidak hanya 25 yang kita santunan, tapi lebih pada itu semuanya. Kan itu. Pun. Terus napa? Wal ba'ilu ba'idu minallah ba'idu minan nas, adoh saking menungso. Wong sing medhit kira-kira koncone kathah napa mboten? Enten mriki? Ada? Biasanya wong medhit kuwi kon mangkat pengajian wangel. Biasane utawa mangkat mergo ora penak karo tangga. Nggih. Iku biasane. Napa mergo ba'id minallah, jauh dari Allah, yang sehingga ketika ada perintah ngaji dan ngaji, ogah mangkat, ogah mengikuti program perintah itu. Kemudian ba'idu minal jannah qarib minan nar, adoh sangka surga, dekat dari api neraka. Kemudian wal jahilu as-saghiyu ahabbu minallah ilallah ta'ala minal abidil bagil. Wong sing bodoh seneng infak, seneng sedekah, lebih apik menurut Allah, lebih disenangi oleh Allah daripada wong ibadah pelit. Enek apa mboten ten mriki? Nek wong ibadah senenge pol, saurunge magrib wis bidal, tamajir wiridan sampai entek tasbih ping 10. Gitu, jamaah aktif, tapi ketika ono tarikan masjid, ono tarikan pengajian, ono program infak NU menolak. Kira-kira ono napa mboten? Hah? Mboten nggih? Alhamdulillah nek ora ono. Nggih. Saya garis bawahi al jahilu as-saghiyu ahabbu ilallah. Wong sing bodoh seneng infak, wong sing bodoh sing napa luman luwih disenangi oleh Allah daripada wong sing ahli ibadah pelit. Jangan meliputi dengan milih sing ahli ibadah pelit apa sing wong bodoh disenangi Allah. Sing awak dhewe kepengine nggih ahli ibadah sing luman, nggih ahli ibadah sing dermawan. Allahumma amin. Salah satunya nggih mawon nggih jenengan turun infak teng mriki berarti jenengan ahli ibadah sing dermawan, sing disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Bisa ghawatil agniya. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diberi kekayaan oleh Allah, kekayaan lahir dan batin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang keempat adalah bidunga fuqara, dungane wong fakir. Coba kita cross check lagi sampai pertama tadi nggih. Walau lal ilmul ulama, nek ora ana ilmune ulama, lahalakal jahilun, maka wong sing bodho-bodho iku arep padha rusak kabeh. Nek ora ana ilmune ulama. Kalau program NU kan tidak dikemas oleh ulama melalui serangan infak NU, arep padha karepe dhewe. Nggih. Wong infak padha karepe dhewe. Atau ketika tidak ada ilmunya ulama, maka desa kota tanah ini akan menjadi desa sarang kenakalan manusia. Nggih mboten. Wis ana kiai ini sasiake kok, nggih mboten. Akeh sing rusak apa malih mboten wonten sing kiai ini. Kemudian walau lasaqawatul agniya lahalakal fuqara. Dipare lamun ora ana lumone wong sugih, bila wong fakir arep padha rusak kelaparan dan kelaparan terus menerus. Ketika ora ana lumone wong sugih, jangan dianggap hanya ini aja ya, banyak cara ya. Untuk jadi dermawan banyak cara. Kemudian walau ladunga ul fuqara lahalakal agniya, nek ora ana dungane wong fakir, maka rusaklah orang-orang yang kaya. Coba kita gabungkan. Wong sugih butuh wong fakir, wong fakir butuh wong sugih. Wong bodho butuh ulama, ulama butuh wong bodho, nggih mboten. Nek ana ulama ora butuh wong bodho, berarti itu dudu ulama. Nggih, karena ora rumangsa pinter dhewe nek megah mulang. Karena ora wis pinter ngaji tapi wegah mulang, rumangsa pinter dhewe ana apa ora? Mboten. Pak Islam mboten wonten nggih. Ana wong sugih, rumangsa sugih dhewe ana apa ora? Ora butuh fakir, ora butuh wong ngrewangi bantu nyadap, ora butuh wong sing ngrewangi nimbang karet. Kira-kira ana apa ora? Nimbang dhewe, nyadap dhewe. Nggih. Kebone 10 hektar disadap dhewe, ditimbang dhewe, didol dhewe, ana apa ora? Mboten nggih? Mudah-mudahan mboten. Wong fakir sing rumangsa fakir ana apa ora? Maksudnya apa? Aku ora butuh gaweane wong kae, wong sugih aku iso golek dhewe. Kebon ora duwe, omah numpang-numpang, gitu. Sepeda yo bocor-bocoran terus. Kok rumangsa ora butuh karo wong sugih, kira-kira ana apa ora? Mboten won. Saling mendukung antara sing sugih kali sing boten sugih, antara agni dan fuqara saling mendukung. Sing agniya ngei hartanya untuk fuqara, sing fuqara mendoakan kepada yang memberi. Insya Allah dongane lebih mandi wong fuqara tadi. Kenapa di situ
bidunga il fuqara, ora bidunga il ahli ilmi, atau bidunga agni mboten enten, tapi bidunga il fuqara atau bidak wadul fuqara. Berarti dungane wong fakir karo wong sugih karo kiai asih mandi wong fakir. Nggih, dadi aja dumeh kiai, aja dumeh wong pinter, aja dumeh wong sugih, ngenyek-ngenyek wong fakir. Nggih, paham nggih? Niku penting onone yang fakir, yang sehingga program kita, program apa namanya Wisnu itu bisa tersalurkan. Adapun kategori fakir miskin itu ada di pemerintahan, saya nggak tahu itu, ya ada pemerintahan kategori fakir miskin. Kemudian kalau langatul umara la akala ba'dun nasi ba'dun kama yakul dzibbu al-hunama. Nek ora ana ngadile umara, ora ana ngadile pemimpin antara sebagian manusia dan sebagian yang lain saling memakan, saling membunuh karakter, membunuh sebagainya. Kaya dene macan mangan wedhus, sing sugih karepe dhewe, sing kuwasa karepe dhewe, sing rusak karepe dhewe, sing lemah diinjak. Pentingnya ngadilnya umara, nata negara, nata desa, supaya napa antara ulama dan masyarakat bisa bersatu, antara orang kaya dan orang fakir saling bersatu, saling mendukung, yang sehingga kedepannya di desa kita akan menjadi desa yang baldatun thayyibatun waratul ghafur. Nah, disinilah dengan program ini, dengan adanya infak ini, sebenarnya semuanya ada jawabannya, ya. Tidak hanya memiliki melulu wujudnya celengan, tapi mengandung arti 4 perkara tadi yang kami kemas di buah celengan infak NU. Nah, adapun terkait dengan ibadah-ibadah yang lain, bagaimana caranya yang lebih baik, ini tugasnya kiai desa makai memiliki masing-masing. Ada Ustaz Ma'ruf, ada Ustaz Samsudi, Sumongko dan yang lainnya. Apa yang menjadi tugas jenengan, tugasnya adalah ngulo wentah jamaah mriki supaya nang ibadah lebih tekun kembali. Nek kula sarenge lagi dari awal kula tugase mung mlaku-mlaku nyebarke celangan infak NU. Mengkondisikan lapangan, mengkondisikan organisasi biar supaya berjalan dengan baik. Ketene kon ceramah kok ora iso kula nasinengi. Karena dan beliau alhamdulillah setiap selapan ya enten piyambak kegiatan kita istighosahan satu desa sama sami. Tapi istighosahan niku nggih kula isi pengajian kitab, tapi kitab kuning, tak wacane ora kon ceramah. Yang jelas monggo nggih program yang menjadi perintahnya apa yang menjadi programnya PJN Logo Timur yang ada di Desa Kota Tanah, monggo sareng-sareng kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Tugas saya relawan ranting NU dan Muslimat NU, monggo menggerakkan relawannya, nggih. Tugas saya relawan mengambil infaknya, tugasnya masyarakat mengisi infaknya. Yang terakhir nggih sebenarnya niki ora ketok sekawan nggih posonten. Yang terakhir cuma saya mengingatkan aja nggih, setiap jenengan sami apa namanya memasukkan koin NU-nya anak 1000 rupiah beleng nih ngaten iso maneh nggih niku niatono kanggo
ahli kubur jenengan sami. Nggih, niyatono aku ngei infak nyemplungke infak 1.000 rupiah, 5.000 rupiah kanggo bapak kula sing sampun nilar. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Nggih, sing pun terusne sing dereng dirubah niate. Nggih. Menapa supaya nih jenengan di angsal ganjaran tiang sepah atau tiang sinjangan kirim di angsal kiriman asal kiriman pahala sodakohnya. Nek jenengan ora percaya bukalah kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Nek sedekah niyatono kanggo wong sing sampun nilar utawa kanggo anak jenengan sing teng pondok pesantren ataupun anak jenengan sing sami padha thalabul ilmu. Kitab bukan kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah terlalu jelas terangannya semuanya. Itu yang terakhir ya. Mudah-mudahan program Anugerah di Kota Tanah ini bisa berjalan dengan baik yang sehingga ke depan NU di Kota Tanah NU yang lebih baik lagi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Selawatan. Semoga kanthi acara menika monggo kita sareng-sareng kita akhiri dengan pembacaan sholawat. Ini saderengipun sholawat niki dipun mulai kula badhe tanglet jenengan apal mboten sholawat tibil qulub? Apal nggih? Di luar kepala nggih apal nggih? Niku apale mergo sering krungu napa dijasahi Mbah Yai. Sering krungu ya apa-apa utawa ganjaran. Nah saya sarankan iku rin kula tahun 2002 tahun 2002 tamat MI kula diijazahi Mbah Yai kula teng Jawa Tengah Magelang Jawa Tengah konsok ijazahan selawat tibil qulub diposone seminggu. Jadi men kemacet nggih. Jadi men ana sisi lae ana sanate ya kudu dipuasani. Ben ora poso ya ora apa-apa, tetep itu ganjaran selawat. Cuma lebih apik meneh dipuasani. Klorin nate tiang gada putra wangil omongane kon mondok bola balik ini weteng kula tak paringi niki Mbah jenengan poso seminggu diniyatono kanggo anak jenengan men manut napa perintah jenengan. Alhamdulillah saking mantepe beliau siki anake penak diatur. Boten mergo kula manti mboten, saking mantepe sing diwai selawat tibil qulub. Nek kula deresaken maneh kula, nek kula kedosane ya. Jelas saya menyambungkan silsilah Mbah Yai saya di Tegarjo Magelang ini pentingnya diijazahkan nggih. Monggo mungkin jenengan nek purun diamalke ora ya apa-apa. Sing penting ketika kula maos ajastukum jenengan jawab napa? Qabiltu saya terima. Nggih. Monggo ke sasar maos sawatin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
wasallim. Ajastukum qabiltu ya bagi ajastukum monggo terserah sarang mau selawat disiapke dananya infaknya niatono kanggo anak jenengan sami utawa kanggo sing sami nilar monggo kan selawat dipeluk sareng monggo sing suarane apik monggo petugasnya siap-siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan infak jenengan sami sedekah jenengan sami katampi dening Allah Subhanahu wa taala akan singgung betul keberkahan kemanfaatan umur kita jenengan sami rezeki jenengan sami aduki keluarga jenengan sami Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin. Jika semantan atur kula mobili awal dumugi akhir dalam agini pematur banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Saiful Anam Yusuf. Semoga bermanfaat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Memasuki acara yang ke-8 yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Samsudin, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna hajja baitikal muharram وزيرة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في رث وعافية وبلغ المرام وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. الله الكافي ربنا الكافي كأنشدنا الكافي الكافي لكل كافي كفانا الكافي نعم الكافي الحمد لله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا باب الفتوح، اللهم افتح لنا باب الرضا ورسامه، والله يعطينا علما نافعا واغفر لنا واختم بحسن الخاتمة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق من الرياء من السمعة من الحسد من الشرك من العظم من الكبر من طول الأمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يسر لنا ولا تعسرنا في كل أمرنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Samsudin saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Kini tibalah di acara terakhir yakni penutup. Namun sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup acara pada hari dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil di depan musola. Terima kasih. Memohon dengan sangat kepada seluruh panitia konsumsi kiranya menyiapkan sesuatunya. Monggo.